Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsukon Seorang Player. Kita masuk di part 46. Di awal video ini kita beralih ke kediaman Pisconjeri, di mana Nakia yang ditemani Philip dan Pierce menemukan sesuatu di sana. Dia membangun lorong rahasia di ruang bawah tanahnya. Dasar orang aneh, dia sedang mabuk karena dark mana. Tentu saja dia orang aneh. Mungkin kita bisa menemukan beberapa bukti pemberontakan di sini. Pierce yang merasa aneh dengan tingkah Nakia di sana pun bertanya, Nakia, apa kau melihat sesuatu? Nakia yang tengah memperhatikan sebuah segel lingkaran pada sebuah pintu pun menjelaskan, ada segel yang kuat di sini, tapi ini tidak seperti jebakan. Aku perlu menguraikannya karena sudah sangat tua. Ini sangat tua, sehingga aku mungkin tak dapat menemukannya di buku-buku. Itu adalah jenis ancient spell. Mendengar penjelasannya, Pierce yang penasaran kembali bertanya, ancient spell? Bagaimana Plank tahu tentang itu? Namun, belum sempat Nakia menjawabnya. Tiba-tiba saja seorang ksatria pasukannya datang melapor. Sir, kau baru saja selesai mencari di gua. Philip pun menatapnya berkata, Hah? Apa kalian menemukan sesuatu? Ksatria itu pun membalas, gua itu buatan manusia. Tapi kita berasumsi gua itu dibangun setidaknya 1000 tahun yang lalu. Tentu saja perkataannya pun membuat Pierce menyadari sesuatu. 1000 tahun yang lalu? Apakah itu berarti? Philip yang juga menyadarinya melanjutkan, Plank tidak menggali tempat ini. Dia hanya membangun rumahnya di atas gua. Nakia yang bisa mengerti maksudnya menambahi, apa yang ada di sana? Apa yang dia coba sembunyikan? Akhirnya, semua kebuntuan itu pun membuat Philip memutuskan jika mereka harus melaporkannya pada Raoul. Sementara itu, di sebuah penjara yang tampak dijaga dengan ketat, terlihat Kain yang tengah menginterogasi Pisconjeri yang sudah menjadi tahanan di sana. Aku tak pernah menyangka akan menemuimu lagi, Guild Hunter. Dasar pemberontak. Sudahlah, kau sekarang hanya tahanan biasa. Aku ingin menghabisimu di tempat ini juga, atas apa yang telah kau lakukan pada anggota guildku. Tapi, aku masih punya beberapa pertanyaan untukmu. Siapa dari kekaisaran yang berada di balik pemberontakan? Bagaimana kau menghubungi pasukan kekaisaran? Apa ada pemberontak lain selain yang kita ketahui? Mungkin Randall bukan satu-satunya keluarga warrior yang... Namun, belum sempat Kain menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Pisconjeri tersenyum menyalanya. Kau benar-benar tidak tahu ya? Ya, tentu saja tidak. Kau dan aku lahir dan dibesarkan dalam kebohongan. Tentu saja perkataannya membuat Kain kebingungan hingga bertanya, kebohongan? Apa maksudmu? Dengan wajah gilanya, Pisconjeri melanjutkan, Raoul Aston, pemberontak? Kekaisaran? Aku tak peduli dengan semua itu. Dunia ini tak berarti apa-apa. Sayangnya, aku mempelajarinya terlalu dini. Ya, dia menanamkan kebenaran teks kutuk ini ke dalam kepalaku. Dunia ini benar-benar palsu. Sebentar lagi, seluruh dunia akan tahu. Retakan pada dunia palsu ini sudah mulai terlihat. Kita beralih ke markas Imperial Hound, di mana pemimpin mereka tengah mendengarkan laporan para bawahannya. Kami telah mencari ke seluruh pengungsi. Tidak ada yang mencurigakan. Keluarga kerajaan dan bangsawan tampak tenang, tetapi beberapa dari mereka masih panik. Mereka bergerak mendekati keluarga warrior untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mendengar laporan mereka, pemimpin mereka yang penasaran bertanya, kegagalan kita meningkatkan kekuatan mereka. Nomor 8, apa yang terjadi pada nomor 8? Plank. Seorang bawahannya menuturkan, dia sekarang berada di penjara di kerajaan. Menurut rumor, dia sudah jadi gila dan terus bicara omong kosong. Menurut saya,
Itu adalah efek samping karena menggunakan dark mana. Pemimpin mereka yang merasa tak puas dengan itu pun berkata, para kaisar sangat kecewa dengan kita karena kegagalan kita baru-baru ini. Apa kau sadarkan hal itu, nomor 1? Si nomor 1 yang gugup pun membalas, iya, saya sadar. Saya merasa bertanggung jawab karena tak bisa memenuhi ekspektasi. Saya akan berusaha yang terbaik untuk memperbaikinya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, pemimpinnya pun menimpali. Sebaiknya kau perbaikinya. Kau akan mati jika hal seperti ini terjadi lagi. Kemudian si nomor 9 menekankan, Tuan, dia adalah inti dari penyebab kegagalan kita. Mendengar hal itu, pemimpin mereka yang langsung mengerti maksudnya berkata, hah? Dia? Raoul Aston ya? Si nomor 9 melanjutkan, iya, dia. Dialah yang menggagalkan rencana kita lagi. Ini salah plan karena tak bisa mengendalikan Raoul Aston. Dia merupakan teman sekelas pangeran ke-6, Geralt. Beberapa orang bilang dia mendukung Geralt untuk menjadi raja berikutnya agar bisa mengendalikan kerajaan. Dia sudah bukan pemula lagi. Dia sudah menjadi ancaman terbesar bagi kekaisaran kita. Kita harus melakukan sesuatu sebelum dia jadi lebih kuat. Namun, sebelum si nomor 9 menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja pemimpin mereka menyalahnya. Biarkan saja Raoul Aston. Aku akan secara langsung mengawasinya sekarang. Raoul Aston, waktunya menganggap dia dengan serius. Kita beralih ke ruangan sparring di markas First Knight, di mana terlihat Josh dan juga Dalton yang telah beradu pedang cukup lama. Yang mana di sebuah momen Josh berhasil menekan Dalton dengan gerakannya. Akan tetapi di saat Josh akan melanjutkan gerakannya, Dalton yang sempat terkejut bisa segera mengatasinya dengan pedang gandanya. Hingga Josh yang terpental mundur pun sontak mengumpat kesal. Sialah, serangan ini tak mempan melawanmu. Dalton yang punya pandangan tersendiri pun menghampirinya menyangkal. Tidak, keputusan itu sangat bagus. Serangan itu pasti sangat berbahaya jika aku tak menggunakan 2 pedang. Tangkisan tadi adalah keberuntungan. Kupikir kau petarung yang berfokus pada kekuatan, tapi teknikmu itu tak terlalu buruk juga. Mendengar perkataannya, Josh yang merasa kekuatannya masih kurang pun berkata, tapi teknikku masih belum cukup untuk melawan Swordmaster seperti Randa. Dalton yang merasa aneh dengan hal itu pun membalas, menjadi Swordmaster adalah impian semua kesatria. Tapi anehnya, kau berfokus pada Randa. Ia terlihat sangat berbeda denganmu. Kenapa kau memilih Randa sebagai tujuanmu? Sembari mengingat momen sebelumnya, di mana ia tak bisa berkutik di depan Randa, Josh pun menimpali. Tidak, dia bukan tujuanku. Dia hanya lawan yang ingin kukalahkan. Malam itu, aku bahkan tak bisa menyentuhnya. Aku mencoba semua yang ku bisa, tapi tetap ada perbedaan besar di antara kita. Puncak kesatria, tahap Swordmaster, kelihatannya tak bisa kurai. Aku bahkan merasa tak ingin mencoba untuk mencapainya. Mendengar semua hal itu, Dalton yang punya pikiran tersendiri pun menjelaskan, tapi kau masih bilang bahwa kau ingin mengalahkan Randall kan? Orang dengan pengalaman sama denganmu biasanya akan segera menyerah. Sangat normal untuk takut setelah kau menyadari seberapa mustahil tujuanmu itu. Tapi kau berbeda. Kau mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah ketimbang menyerah. Apa aku benar? Josh yang baru menyadari maksudnya pun menelan ludahnya sendiri berkata, kau benar. First Knight tidak menyerah. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Dalton pun tersenyum puas berpikir, ada banyak orang menarik di sini. Sepertinya ini akan jadi menyenangkan. Tapi kemana Raoul tiba-tiba pergi? Sementara itu, Raoul sendiri nampaknya telah tiba di kediaman Visconjeri setelah Philip melapor padanya, di mana Raoul yang tak bisa menahan rasa penasarannya akan lingkaran segel di depannya berkata, wah, apa ini? Runtuhan ini ada di bawah Mansion Flank? Nakia yang menemukannya pertama kali menjelaskan, aku tidak yakin
Tapi mantra ini sepertinya segel yang kuat. Mencoba melepas segelnya tanpa persiapan yang baik akan berbahaya. Philip dan Pierce juga menimbahi. Kita tidak tahu apa yang disegel di dalam, tapi apapun itu, pasti tak baik kalau berhubungan dengan Plank. Bukannya lebih baik meninggalkannya seperti semula. Mendengar penjelasan mereka, Raoul pun terdiam sana berpikir. Dulu, ketika aku mengalami kecelakaan, aku mengelilingi seluruh keruntuhan. Tapi aku tak pernah melihat runtuhan seperti ini. Apa yang terjadi karena aku? Dengan pikiran seperti itu, Raoul pun berkata, serahkan ini pada aku dan beristirahatlah. Aku akan memeriksanya sendiri. Tentu saja perkataan Raoul membuat mereka merasa khawatir. Sendiri? Apa Anda yakin? Mungkin kita harus tetap bersama di sini. Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Raoul yang merasa bisa melakukannya sendirian pun menegaskan, tidak masalah, aku bisa lari lebih cepat dari siapapun jika tidak ada bahaya. Jangan khawatirkan aku, dan beristirahatlah dengan nyaman. Dengan begitu, selepas kepergian mereka semua, Raoul pun memutar keras otaknya berpikir, karena aku sudah sendirian, haruskah aku berangkat dan melakukan penjelajahan seruntuhan? Sekarang, bagaimana cara aku bisa memasuki pintu ini? Bahkan, Nakia tak yakin pada spell yang dia gunakan untuk segel ini. Hampir tidak mungkin untukku membuka segelnya. Entah itu Ancient Spell atau Fairy Spell. Aku tak punya penggambaran apapun. Tunggu. Fairy Spell? Ada dia kan ya? Dengan pikiran seperti itu, Raoul pun mengeluarkan buku Dex miliknya dan memanggil Raphael di sana. Apa kau di sana, Raphael? Mendengar panggilannya, Raphael pun segera muncul membalas. Aku selalu di sini. Apa kamu perlu bantuanku? Aku selalu siap, jadi kamu bisa minta apapun. Sembari menunjuk lingkaran segel di depannya, Raoul pun tersenyum menimpali. Baiklah, apa kau tahu itu apa? Raphael yang bisa mengenalinya pun sontak terperanjat berkata, Hah? Bukannya itu segel Fairy? Ini adalah spell yang telah digunakan oleh para Pairis semenjak zaman kuno. Kenapa dia ada di sini? Hanya beberapa Pairis saja yang bisa menggunakan spell semacam itu. Raoul yang sempat menduganya pun membalas. Jadi, dia adalah Fairy spell. Tak heran, Nakia bisa kebingungan. Bagaimana menurutmu? Apa kau bisa membuka segelnya? Raphael pun menjelaskan, ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu buka. Orang-orang nomor awalnya berpikir kalau spell segel itu seperti gembok, tetapi tidak semua spell segel itu seperti itu. Coba anggap yang ini seperti seorang penjaga. Kamu bisa membuka sebuah gembok, tapi kamu tak bisa membuka sebuah penjaga. Hanya orang dengan kualitas tertentu saja yang bisa memasukinya. Mendengar penjelasannya, Raoul yang terpikir sebuah cara pun bergumam. Sebuah penjaga tanpa jiwa. Ini rumit. Atau mungkin lebih simpel dari yang aku kira. Meski Raphael tak mengerti apa maksudnya, Raoul kini mendekat pada pintunya, di mana ia menyentuh lingkaran segelnya lalu menuturkan, aku adalah pelayan dari kerajaan Ruben, anak ketiga dari Aston, Raoul Aston, ingin berkunjung pada pemilik dari segel ini. Tak berselang lama setelah Raoul mengatakan itu, di tengah rasa bingung Raphael dengan apa yang dilakukannya, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara dari dalam segelnya yang berkata, apa kau baru saja mengatakan, Raoul Aston? Kau, berani-beraninya kau berbohong. Ada seorang yang bersembunyi dalam kebohongan. Aku tak bisa membuka pintu ini untukmu. Kembalilah. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat mereka berdua terkejut. Bahkan Raphael yang tak bisa menerimanya berteriak, apa kamu bilang? Raoul ya Raoul, dari mana coba bohongnya? Tentu saja, ini adalah Fairy Spell. Hanya Fairy Spell saja yang bisa melakukan trik semacam ini. Namun, meskipun Raphael merasa kesal begitu, Raoul yang menjadi sesuatu pun terdiam berpikir. Kenapa dia bilang kalau ini adalah kebohongan? Apa dia tahu siapa aku sebelum dilahirkan kembali sebagai Raoul? Kalau begitu, tapi bagaimana bisa? Aku tidak tahu bagaimana, tetapi melewati penjagaan ini lebih penting sekarang. Mungkin saja ada sebuah jawaban di sana.
Kenapa aku terbangun di tubuh Raul Aston ini? Aku perlu jawabannya. Dengan pikiran seperti itu, Raul pun kembali menyentuh lingkaran segelnya dengan berkata, "Baik Do-hyun, seorang Connect player, in-game nickname Crash, ingin berkunjung pada pemilik dari segel ini." Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Rafael kebingungan. Ditambah lagi, seperti sebelumnya, kali ini pintunya tiba-tiba terbuka, seakan-akan telah mengkonfirmasi identitas miliknya. Seketika itu juga, Raul yang kebingungan pun terdiam berpikir, inikah caranya? Tapi, bagaimana bisa dia mengenaliku? Apa yang mungkin ada di sana? Lalu, saat Raul berpikir seperti itu, Rafael yang tak bisa menahan rasa penasarannya pun atau ingin segera bertanya kepadanya. Akan tetapi, Raul yang tak bisa menjelaskannya dengan di sana berkata, "Ini lebih mudah dari yang aku kira. Aku tahu, kau punya banyak pertanyaan. Akan ku jawab semuanya. Tapi tidak sekarang. Harus selesaikan rutinitas kita datang kemari terlebih dahulu." Dengan begitu, Rafael yang hanya bisa percaya padanya pun tak punya pilihan lain selain mengiyakannya. Hingga akhirnya, mereka berdua pun memulai penelusurannya di sana. Sementara itu, di dunia luar Connect, tampak Kim Il-woo, seorang player closed beta tester yang baru saja logout dari gamenya. Dimana karena ia tak bisa menahan rasa takjub setelah mencoba gamenya, ia pun segera menulis sebuah postingan di komunitas game para gamer. Kalian tidak akan mempercayainya, Connect itu benar-benar sesuatu yang lain. Rasanya seperti berteleportasi ke dimensi lain, tidak seperti CG ataupun 3D. Aku bersumpah, tidak ada yang bisa membedakannya di dunia asli. Mereka bisa mengimplementasikan semua indera yang mungkin dilakukan. Aku bahkan tak lelah walaupun bermain selama 10 jam. Rasanya seperti aku baru terbangun dari tidur siang saja. Aku tidak bisa membedakan yang mana dunia asli. Aku mulai dari kota bebas Mira. Sesuatu akan terjadi. Makanya kalian juga sebaiknya mencobanya. Tentu saja postingannya itu langsung dibanjiri oleh komentar para netizen. Akan tetapi, meski ada beberapa orang yang tak percaya padanya, ada juga orang yang punya pikiran yang sama dengannya. Video ini pun diakhiri dengan, di antara komentar-komentar itu, sebuah komentar positif dari semua player cross beta tester sepertinya pun menarik perhatian Kim Il-woo. Hingga ia pun memutuskan untuk mencari tahu semuanya sebelum open beta tester dibuka.